Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu malam Ahad, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Fadilatul Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini kita membaca kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam, dan kita masih di dalam bab yang kelima, babul ghusli minal janabah, bab mandi dari junub. Saya bacakan hadis yang ke-32 di dalam penomoran buku kita. Baik, ahibati hafizakumullah taala. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza igtasala min al-janabah ghasala yadayhi thumma tawadda'a wudu'ahu lis-salah thumma yartasil thumma yukhallilu bi yadayhi sya'rahu hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu afadha al-ma' alayhi thalatha marrat
thumma ghassala sa'ira jasadihi. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mandi dari junub, beliau membasuh kedua tangannya, kemudian berwudu seperti beliau berwudu untuk sholat, kemudian beliau mandi, kemudian beliau menyela-nyela dengan kedua tangannya rambut beliau, menyela-nyela rambut beliau dengan kedua tangannya, sampai jika beliau sudah mengira bahwa beliau telah membasahi seluruh kulitnya, maka beliau menyiramkan air sebanyak 3 kali. Kemudian beliau membasuh seluruh jasadnya. Kita ambil syarah dari para ulama rahimahullah taala terhadap hadis ini. Ambilkan dari kitab Ihkamul Ahkam bi Syarh Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Imam Ibnu Daqiq al-Aid, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau mengatakan pembicaraan terhadap hadis Aisyah radhiyallahu anha ini dari beberapa sisi, yaitu ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana idza igtasala minal janabah," adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika beliau mandi dari junub. Dan ini adalah penggambaran perbuatan yang jika ingin melakukan perbuatan tersebut. Jadi kata-kata adalah Nabi Muhammad SAW jika mandi dari junub, maksudnya ingin mandi dari junub, itu maksudnya. Sama seperti firman Allah dalam surat surat ke-16 ayat 28, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jika engkau membaca Al-Quran, maka ista'id billah, memohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitanir rajim. Maksudnya adalah jika ingin membaca Al-Quran, bukan berarti jika telah selesai. Ya. Jadi kata-kata adalah Nabi Muhammad SAW jika telah selesai dari junub, bukan berarti telah selesai, tapi jika ingin mandi dari junub. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, Imam Ibnu Daqiq al-Aid menjelaskan apabila ada hadis yang menunjukkan bahwa kana yaf'alu kadza, adalah Nabi Muhammad SAW melakukan demikian, bima'na annahu taqarrara minhu fi'luhu, bahwa takarrar artinya berulang-ulang perbuatan tersebut dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian al-janabah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika ingin mandi dari junub. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, junub yang dimaksud di sini adalah bertemunya dua kemaluan. Ketika bertemu dua kemaluan atau keluarnya mani, meskipun tidak bertemu dua kemaluan. Ya. Seperti misalkan seorang istri berhubungan dengan seorang suami, maka bertemu dua kemaluan, baik keluar maninya atau tidak keluar, maka diwajibkan untuk mandi. Atau mimpi yang keluar mani di dalam mimpi tersebut, maka juga diwajibkan untuk mandi. Jadi ketika disebutkan dalam hadis adalah Nabi Muhammad SAW jika
ingin mandi dari junub. Junub yang dimaksud adalah apabila orang tersebut terjadi bertemu dua kemaluan atau bertemu atau keluar air mani. Kemudian sini disebutkan apabila Nabi Muhammad SAW jika ingin mandi dari junub, beliau membasuh kedua tangannya. Para ikhwah yang dirahmati Allah, pembasuhan kedua tangan kata Imam Ibnu Daqiq al-Aid ini qabla idkhalil yadaini al-ina, sebelum memasukkan kedua tangan ke dalam bejana. Jadi membasuhnya di luar sebelum mencibuk, menggayung air dari kolam air ataupun dari bak mandi. Maka sebelum itu basuh di luar dua telapak tangan. Kemudian disebutkan dalam hadis tadi, jika Nabi Muhammad SAW ingin mandi dari junub, beliau membasuh kedua tangan. Kemudian beliau berwudu seperti wudunya beliau untuk sholat. Kata Imam Ibnu Daqiq al-Aid, yaqtadi istihbab taqdimil ghusl li a'dha'il wudu' fi ibtida'il ghusl. Ini mengkonsekuensikan dianjurkannya mendahulukan di dalam mandi anggota-anggota wudu dalam memulai membasuh. Jadi dianjurkan mendahulukan anggota-anggota wudu di dalam membasuh saat memulai membasuh. Dan ini tidak diragukan lagi, karena didahului dengan wudu dulu, baru setelah itu dibasuh bagian-bagian yang lain. Kemudian ahibati habibakumullah ta'ala, Imam Ibnu Daqiq al-Aid menjelaskan apakah wudu yang dimaksud ini benar-benar wudu. Maka berarti seseorang tidak perlu lagi untuk membasuhnya saat mandi, karena sudah dibasuh saat berwudu. Artinya wudunya tersebut menghilangkan junub juga atau tidak. Itu maksudnya, menghilangkan junub juga atau tidak. Berarti kalau ada orang sebelum mandi junub dia berwudu, maka berarti terangkat darinya dua hadas, hadas kecil dan hadas besar. Apakah yang dimaksud berwudu itu tujuannya itu, ataukah sekedar mendahulukan bagian-bagian wudu karena kemuliaannya? Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam, bahwa seseorang yang mandi junub didahului dengan berwudu, maka ini tujuannya adalah tata cara mandinya memang seperti itu. Tata cara mandinya memang seperti itu. Dan apakah mengangkat hadas kecil, hadas besar sekalian? Maka jawabannya iya, jika diniatkan. Kembali kepada dalil innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Yang artinya sesungguhnya niat-niat itu sesuai dengan amalannya, dan sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya, maksud saya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang nonton via Facebook, mohon maaf ya, beberapa hari ini wifi kami bermasalah. Jadi yang nonton mungkin via Instagram mungkin lancar jaya, alhamdulillah.
Tapi yang via Facebook kadang naik, kadang turun ya. Jadi mohon dimaklumi. Nah, kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawabannya tadi adalah apabila seseorang berwudu sebelum dia mandi, maka ketika setelah selesai mandi berarti dua hadas sekaligus terangkat jika dia sertai dengan niat. Dua hadas sekaligus terangkat jika dia sertai dengan niat. Hadas kecil dan hadas besar. Makanya kalau seandainya ada orang setelah mandi junub kemudian dia kentut ataupun kencing, maka setelah mandi junub itu ya, kentutnya atau kencingnya, maka berarti hadas besarnya terangkat, masih berarti ada hadas kecilnya karena kentutnya dan karena kencingnya tadi. Nah, ini para ikhwan. Jadi wudunya wudu seperti kita sedang ingin sholat, ya, seperti kita ingin sholat. Kemudian di dalam hadis disebutkan setelah beliau berwudu lalu beliau membasuh. Kemudian cara membasuhnya adalah dengan cara yukhallilu biyadaihi sya'rahu. Dia menyela-nyela dengan kedua tangan beliau rambut beliau. Menyela-nyela rambut dengan kedua tangan. Kata Imam Ibnu Daqiq al-Aid, at-takhlil hahuna idkhalul asabi' fi ma baina ajza'i sya'ar, yaitu memasukkan jari jemari ke antara bagian-bagian rambut, Ini namanya takhlil. Karena hadisnya berbunyi thumma yukhallilu biyadaihi sya'rahu. Kemudian beliau menyela-nyela rambutnya dengan kedua tangannya. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah, Imam Ibnu Daqiq al-Aid menyebutkan fil hadis dalilun ala anna at-takhlil yakunu bi majmu'il asabi'il 'ashar la bil khums. Yang artinya hadis ini menunjukkan bahwa menyela-nyela itu dengan seluruh jari jemari yang 10, bukan hanya 5 saja, tapi seluruh jari jemarinya, dua-duanya. Ya. Kemudian dalam hadis disebutkan sampai jika beliau mengira. Mengira di sini maksudnya adalah meyakini. Mengira di sini maksudnya adalah meyakini secara zahir bahwa kulit kepala beliau sudah basah. Nah, kemudian Imam Ibnu Daqiq al-Aid mengatakan kemudian afadha alaihi ma, yaitu beliau menyiramkan air ke kepala. Jadi setelah membasuh kedua telapak tangan, baru setelah itu berwudu, baru setelah itu membasahi rambut kepala, kulit kepala dengan cara menyela-nyela kulit rambut kepala tersebut. Kemudian setelah itu disiram, kepalanya disiram. Ya, baru setelah itu menyiram seluruh anggota tubuh. Nah, ini sebenarnya tata cara mandi junub yang sangat mudah, gampang. Ya, membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Kemudian setelah itu berwudu. Kemudian setelah itu menyela-nyela rambut sampai terasa kulit rambut basah. Kemudian setelah itu menyiram seluruh badan. Kan mudah, ya. Lalu kalau ada yang bertanya pakai sabun, pakai sampo di mana? Di sela-selanya tidak mengapa. Tetapi tata cara mandinya seperti itu tadi. Wallahu a'lam. Kemudian ahibati hafizakumullah, Imam Ibnu Daqiq al-Aid mengatakan fil hadithi dalilun ala jawaz ittisal al-mar'a wa rajul min ina'in wahid. Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya bolehnya mandi seorang wanita dan laki-laki
dalam satu bejana. Maksudnya suami istri, ya, bolehnya mandi bersama dalam satu bejana meskipun bekas junub. Kemudian para ikhwan dirahmati Allah, ini sebenarnya diambilkan dari lafaz setelahnya. Ya, lafaz setelahnya Aisyah radhiyallahu anha berkata, hadis yang ke-33, wa kanat taqul kuntu altasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid naghtarifu minha jami'an. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana. Kami menyaduk atau ya menggayung air bersama-sama. Kami menggayung air bersama-sama. Nah, kita ambil dari kitab Al-I'lam bi Fawaidi Umdatil Ahkam yang ditulis oleh Imam Ibnu Mulaqqin Asy-Syafi'i rahimahullah, ulama Islam abad ke-9 Hijriah. Beliau mengatakan, kana huna tadullu 'ala al-mulazamah wa at-tikrar. Kana idza adalah Nabi Muhammad SAW jika ingin mandi dari junub. Maka kalau ada kalimat begitu, kana idza, ini menunjukkan kepada selalu sering, selalu diulang-ulang, ya. Seperti misalkan perkataan Abdullah bin Abbas, karena Rasulullah SAW ajwadan nas bil khair. Adalah Rasulullah SAW manusia yang paling dermawan dengan kebaikan. Ajwadan nas di sini adalah sering, ya, sering melakukan kedermawanan dengan kebaikan. Sering melakukan kedermawanan dengan kebaikan. Nah, kemudian kata Imam Ibnu Mulaqqin rahimahullah taala, yang sama-sama saya tidak sebutkan, ya, yang sudah disebutkan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Id saya tidak sebutkan, yang baru-baru saja. Kemudian di sini disebutkan kan di dalam hadis tadi, thumma afadha, kata beliau di sini, thumma ghasala sa'ira jasadi. Kemudian beliau membasuh seluruh jasadnya. Beliau membasuh seluruh jasadnya. Kata Imam Ibnu Mulaqqin, sa'ir huna bima'na baqi wa huwa al-asl fi isti'maliha. وقد تستعمل بمعنى الجميع، لكن الاستعمال الأول متعين هنا لذكره الرأس أولا وهو مأخوذ من السور، ya, yang artinya seluruh di sini maksudnya adalah sisa dari tubuh. Jadi sesudah menyela-nyela kepala, disiramlah kepala tersebut sebanyak 3 kali, lalu membasuh seluruh tubuh. Seluruh yang dimaksud di sini adalah sisa dari anggota tubuh selain kepala. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, kata Imam Ibnu Mulaqqin rahimahullah bahwa fihi istihbab taqdimi a'dha'i wudu' lil ghusl. Di dalamnya terdapat anjuran mendahulukan anggota-anggota wudu untuk mandi. Mendahulukan anggota-anggota wudu saat mandi. Kemudian ahibati hafizakumullah, kata Imam Ibnu Al-Mulaqqin rahimahullah, fihi istihbabu tathrithil ghusl wa khalafa fihi
min ashabina al-Mawardi faqala la yustahab, yang artinya dianjurkan di dalam mandi junub yaitu untuk membasuh 3 kali. Dan ini adalah pendapat dari jumhur ulama mazhab Syafi'i yang diselisih oleh Imam Al-Mawardi rahimahullah. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, termasuk dari pelajaran dibawakan oleh Imam Ibnul Laqin rahimahullah, disyariatkannya saat mandi untuk memijat-mijat anggota yang dibasuh, memijat-mijat anggota yang dibasuh, ya. Jadi bukan hanya sekedar biur, tetapi dipijat-pijat anggota yang dibasuh agar airnya semuanya terkena, gitu ya, agar airnya semuanya terkena kulit. Kemudian Imam Ibnul Laqin rahimahullah menyebutkan faedah yang sama dengan Imam Ibnu Daqiq al-Ain, fihi jawazu istirsalu ar-rajul irtisal ar-rajuli wal mar'ati jami'an. Di dalamnya terdapat kebolehan mandinya seorang laki-laki dan perempuan bersama-sama min ina'in wahid, dari satu bejana, ya, dari satu bejana. Baik, para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Daqiq al-Ain menyebut, Imam Ibnu Laqin menyebutkan anna al-ijma' qama ala jawazi at-tuhur ar-rajuli wal mar'ah min ina'in wahid. Ketahuilah bahwa ijma' telah tegak atas kebolehan bersucinya seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam satu bejana, Kemudian juga kata Imam Nawawi, dinukilkan oleh Imam Ibnul Laqin dalam kitabnya Tathhirul Mar'ah bi fadlir rajul fajaizun bil ijma'. Seorang wanita bersuci dengan air bekas mandinya laki-laki, maka ini diperbolehkan dengan ijma'. Dengan ijma'. Artinya kalau ada laki-laki mandi, kemudian setelah itu perempuan mandi setelah laki-laki tersebut, maka suci perempuan tersebut kalau seandainya dia mandinya sesuai dengan syariat, meskipun itu bekas laki-laki. Wa amma tathhirur rajul bi fadliha fa huwa jaiz 'inda Syafi'i wa Malik wa Abi Hanifah wal jumhur sawa'un khallat bihi am lam takhul. Artinya kesucian seorang lelaki dengan bekas air bersucinya seorang perempuan, maka ini boleh menurut jumhur, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan jumhur ulama, baik itu berduaan dengannya atau belum berduaan atau tidak berduaan dengan. Dalam artian ada perempuan mandi junub, kemudian keluar dari kamar mandi diganti dengan laki-laki, dia mandi bekas dari si perempuan tersebut, maka ini diperbolehkan. Ya, ini juga diperbolehkan menurut jumhur ulama. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, ada hadis yang menunjukkan bahwasanya larangan untuk mandi junub bekas perempuan atau bekas laki-laki kalau seandainya yang mandinya adalah perempuan. Maka jawabannya adalah bahwa hadis ini lemah, dilemahkan oleh imam para hadis, imam ahli hadis, di antaranya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kemudian
Yang dimaksud terlarang adalah sisa dari anggota tubuhnya yang berjatuhan saat dia mandi, ya. Dan itu berarti airnya adalah air terpakai menurut mazhab Syafi'i. Karena mazhab Syafi'i mengatakan bahwa makruh memakai bersuci air yang sudah terpakai. Maka apabila ada seorang perempuan mandi junub, kemudian setelah itu laki-laki mandi padanya, maka sebagian ada yang mengatakan ini adalah apabila sesuatu yang jatuh dari tubuh perempuan tersebut menyebabkan airnya musta'mal atau terpakai. Kemudian pendapat yang ketiga, bahwa larangan yang dimaksud tidak boleh mandi bekas dari laki-laki mandi junub, tidak boleh mandi bagi laki-laki bekas dari perempuan mandi junub, maka ini adalah untuk anjuran dan untuk keutamaan, bukan untuk kewajiban. Kemudian ada faedah menarik disebutkan oleh Imam Ibn Mulaqin bahwa Imam Ibn Qattan rahimahullah ta'ala seorang imam ahli fikih, ahli hadis, dan beliau wafat pada tahun 628 Hijriah, berarti ulama Islam abad ke-7 Hijriah. Ibn Qattan di dalam kitab Ahkamun Nazar berkata, Imam Malik ditanya, ayu jami'ur rajul zaujatahu wa laysa bainahuma sitar. Bolehkah seorang lelaki menggauli istrinya kemudian tidak ada kain apapun yang menutupi mereka berdua? Kata Imam Malik, iya. Kemudian Imam Malik ditanya lagi, innahum yarawna karahata. Sebagian ulama menganggap itu makruh, wahai imam. Maka kata Imam Malik, waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Aisyah yaghtasilani uryanain. Adalah Nabi Muhammad SAW dan Aisyah mandi dalam keadaan kedua-duanya telanjang. Wal jima' aula bitajarrud. Sedangkan berkumpul, bergaul dengan istri itu lebih utama untuk melepaskan pakaiannya. Makanya Imam Malik mengatakan la ba'sa yang nura ila farjiha fil jima'. Tidak mengapa seorang suami melihat kepada kemaluan istrinya saat berjima'. Kemudian pelajaran selanjutnya yang dikatakan oleh Imam Ibnu Mulaqin rahimahullah, bahwa perbuatan Nabi seperti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan Nabi seperti hadis Rasul. Kita ambil dari kitab Taisir al-Alam, Syarh Umdatul Ahkam, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bassam. Beliau mengatakan pada hadis ini, yang sama-sama saya tidak sebutkan, yang penambahan saja. Jadi yang namanya mandi sempurna sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama, mendahulukan membasuh kedua tangan, kemudian berwudu, kemudian menyela-nyela rambut, kemudian setelah itu menyiramnya, kemudian membasuh seluruh anggota tubuhnya. Itu yang dikatakan oleh Imam atau Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bassam. Kemudian kita ambil dari kitab Tadbirul Afham Syarh Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Beliau mengatakan, baiknya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan juga cara bergaul beliau dengan istri beliau. Ya. Kenapa? Karena dengan demikian akhirnya Aisyah radhiyallahu anha mengetahui apa yang terjadi pada Rasulullah SAW berupa mandi junub. Kita ambil dari kitab Syarah Umdatil Ahkam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Sa'ad Asy-Syithri hafizahullah taala, ulama besar dari Majelis Ulama Besar Arab Saudi, kemudian anggota fatwa dan penelitian ilmiah di Kerajaan Arab Saudi. Kemudian beliau mengatakan di sini, yajuzu lil mar'ah wa lil rajul an yata'arrad kullu wahidin minhuma amama zawjihi. Boleh seorang suami dan istri untuk telanjang salah satu di hadapan keduanya, di hadapan salah satu dari keduanya. Istri telanjang di hadapan suami, suami telanjang di hadapan istri, boleh. Karena Nabi Muhammad SAW dan Aisyah radhiyallahu anha mandi bersama-sama dalam satu bejana. Ya. Kemudian beliau mengatakan bahwa inilah keadaan Nabi Muhammad SAW saat mandi. Kebanyakan beliau mandinya caranya seperti itu. Dan jumhur para ahli usul fikih mengatakan lafaz yang seperti ini tadullu ala at-tikrar wal mudawamah, menunjukkan kepada diulang-ulang dan selalu dilakukan. Ya. Jadi mandinya membasuh kedua telapak tangan, kemudian berwudu, kemudian menyela-nyela rambut, kemudian menyiram rambut kepala, kemudian membasuh seluruh anggota tubuh. 5 itu saja. Ya, 5 itu saja. Nah, sekarang kita masuk kepada pertanyaannya. Karena sudah hampir 40 menit, kita masuk kepada pertanyaan. Sudah satu hadis saja cukuplah, insyaallah kita ambil. Silakan ahlu Instagram untuk bertanya. Ada waktu banyak. Kemudian juga Facebook bertanya. Untuk YouTube mohon maaf, saya belum bisa live YouTube. Kenapa? Karena mungkin ada kekurangan upload internet, jadi kurang kuat ya untuk mengupload. Ya, mohon dimaklum. Baik. Silakan. Apa perbedaan antara manhaj dan madhab? Manhaj itu metodologi, memahami atau cara beragama. Bukan memahami, cara beragama. Cara beragama yang benar adalah beramal ibadah berdasarkan Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para salafus saleh. Adapun madhab pendapatnya Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Abu Hanifah, pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Imam Ahmad, itu namanya madhab. Wallahu a'lam. Apakah mandi junub sama seperti mandi wajib karena berhalangan haid? Iya, sama. Ya, sama. Yang kita bicarakan tadi adalah sama. Oh iya benar ini uploadnya 0,69. Jadi mohon maaf ya ahlu Facebook yang mungkin tersendat-sendat, mohon dimaklumi karena sudah 2 harian ini kurang bagusnya. Nah, ada yang lain yang bertanya? Bolehkah puasa tanggal 10 dan 11 Al-Muharram? Maka jawabannya adalah boleh saja. Karena tanggal 10 puasa hari Asyura, tanggal 11-nya secara umum dianjurkan untuk berpuasa di bulan Allah Al-Muharram, untuk memperbanyak puasa di bulan Allah Al-Muharram. Nah, apakah ada niat khusus untuk mandi junub? Maka jawabannya
niatnya mengangkat hadas besar, ya, niatnya mengangkat hadas besar dan hadas kecil. Kalau seandainya dia niatkan dua tersebut, maka setelah dia mandi junub cukup, tidak perlu berwudu lagi karena dia sudah meniatkan dua-duanya. Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu sesuai dengan niatnya. Nah. Ada lagi yang ingin bertanya? Apakah kita mendapatkan double ampunan dosa dari puasa 9 Dzulhijjah dan puasa 10 Muharram karena fadilahnya sama-sama menghapus dosa setahun? Maksudnya puasa hari Arafah ya dengan puasa hari Asyura. Maka jawabannya iya. Tapi ingat, itu pahala jangan sampai membuat kita terlena dan terpukau, akhirnya meremehkan dosa, melanggar larangan, meninggalkan kewajiban. Kenapa? Karena keutamaan puasa Arafah menghapuskan dosa 2 tahun, 1 tahun terlalu dan 1 tahun yang akan datang. Puasa Asyura menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu. Ini akan terjadi penghapusan itu apabila dijauhi dosa-dosa besar. Dijauhi dosa-dosa besar. Artinya tidak akan terjadi penghapusan kalau seandainya tidak dijauhi dosa-dosa besar. Hal ini berdasarkan hadis as-salawatul khams wal jumu'ah ila jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza tunibatil kabair. Salat 5 waktu, salat Jumat kepada Jumat yang lainnya, bulan Ramadan kepada Ramadan yang lainnya, menghapuskan dosa di antara keduanya selama dosa-dosa besar dijauhi. Nah, ini jangan sampai tertipu dan terlena. Apakah kalau dalam keadaan junub kita tidak boleh makan minum? Boleh. Boleh makan minum boleh dalam keadaan junub. Nabi Muhammad SAW makan minum dalam keadaan junub, tidak mengapa. Ya Allah. Nah, ada yang lain lagi? Apakah dalam keadaan junub diperbolehkan masuk ke dalam masjid dan membaca Al-Quran? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diperbolehkan seorang yang junub untuk masuk ke dalam masjid, ya, untuk masuk ke dalam masjid. Tetapi khilaf di antara para ulama akan hal ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabil hatta taghtasil." Wahai orang beriman, janganlah kalian mendekati masjid dalam keadaan kalian mabuk sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan, dan juga janganlah dalam keadaan junub kecuali hanya lewat. Jadi kalau seandainya lewat tidak mengapa. Kalau seandainya lewat tidak mengapa. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dari Zaid bin Aslam, karena ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahaddatsuna fil masjid ala ghairi wudu. Adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, mereka berbincang-bincang di masjid tanpa berwudu. Wa kana ar-rajulu yakunu junuban fayatawadda thumma yadkhul fayatahaddath. Dan ada orang yang kadang junub kemudian dia berwudu saja, lalu dia masuk masjid, lalu dia ngobrol-ngobrol dalam masjid. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wallahu alam, pendapat yang lebih kuat bahwasanya diperbolehkan orang junub hanya lewat saja, tidak duduk. Dan inilah pendapat jumhur, lewat saja berdasarkan tadi surah An-Nisa ayat 43. Allahu a'lam. Jelas. Matanya ini
Saya subhanallah melihat ini, mohon diberitahu ya para ikhwah sekalian, apa mungkin ada yang paham ya, sebelum saya ke dokter tentunya. Saya melihat bulan yang sabit itu tidak satu, tapi dia ada semacam ada dua gitu. Ya, bulan itu tidak bisa lihat saya satu, saya tidak bisa lihat, tapi dua. Makanya apa itu maksudnya? Matanya kenapa? Apakah kalau dalam keadaan sudah? Apa istri-istri Nabi berada di satu rumah yang mempunyai ruang berbeda? Apakah ada kaitan dengan al-hujurat? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak tahu apakah ada kaitannya dengan surah Al-Hujurat atau tidak, belum mendalami tafsirannya. Tetapi yang dimaksud dengan kamar-kamar di sini benar-benar tertutup, jadi tidak bersama-sama ya. Wallahu a'lam. Bagaimana cara memahami qawaid fikih yang 100? Wah, ini tanya kepada ahli-ahli fikih dan usul fikih seperti yang saya ketahui Ustaz Dr. Musyaffa Abu Dihya Ad-Darimi rahimahullah ta'ala, kemudian Ustaz Abu Ubaidah As-Sidawi hafizahullah ta'ala. Sehabis mandi junub juga suka buang air kecil lagi, berarti wudu lagi? Iya, wudu lagi ya, karena berarti batal. Oh, silinder itu namanya ya. Baik. Apakah ada batasan air yang digunakan untuk mandi junub apabila ada, meskipun pakai kacamata loh. Kacamata, itulah penyebab saya pakai kacamata, karena dia dua hurufnya itu dua kadang-kadang. Ini terbukti saya nggak pakai kacamata, saya pakai kacamata, itu bulan sabitnya itu dua. Apakah ada batasan air yang digunakan untuk mandi junub apabila ada seberapa besar air yang digunakan? Maka jawabannya ada hadis tentang dua kula. Maka ahibati hafizakumullah ta'ala, hadis tentang dua kula ini diperbincangkan oleh para ulama tentang kesahihan dan kedhaifannya. Apakah dia sahih, apakah dia dhaif atau tidak, lemah atau tidak. Tetapi kita anggap hadisnya adalah hadis yang sahih, yang berbunyi idza kana al-ma'u qullatain lam yahmilil khabth. Jika air itu dua kula maka tidak membawa najis. Nah, di sini berarti para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah bahwa apabila ada air yang banyaknya dua kula, maka apabila masuk sesuatu najis ke dalamnya, selama tidak merubah warnanya, baunya dan rasanya, maka itu berarti dia adalah suci. Tetapi jika najisnya itu merubah warnanya, baunya, maka dia najis meskipun dua kula. Dan ada yang melemahkan hadis ini, dan mereka mengatakan bahwasanya hadis ini bertentangan dengan hadis yang lain yang berbunyi innal ma'a la yunajjisu syai'. Air itu tidak menajiskan sesuatu apa. Hanya kalau ada air maka dia tidak lagi sampai berubah warna, rasa, bau. Jadi tidak ada batasan pada kadar seberapanya. Nah, kenapa para ulama membicarakan kadar seberapanya itu? Karena tadi dari mazhab Syafi'i ada yang berpendapat bahwa ada air musta'mal, air terpakai. Nah, apabila air ini lebih dari dua kula, maka apabila ada menetes airnya terpakai, maka tidak jadi terpakai karena lebih dari dua kula. Jadi dua kula itu seakan-akan batasan
untuk terkena najis atau tidak. Padahal yang sebenarnya bukan batasan dua kula tersebut, tetapi dia adalah hanya sebatas penyebutan, ya, bukan batasan. Artinya kalau ada air yang lebih dari 2 kula kemudian kemasukan najis, tapi merubah warna, rasa, bau, maka tetap najis. Kalau seandainya kita berpendapat pada bahwa air 2 kula batasan paling besarnya minimal, maka apabila masuk najis lalu berubah warna, rasa, bau, karena dia 2 kula tetap najis, maka ini pendapat yang kurang kuat. Yang tepat adalah mau 2 kula atau lebih 2 kula atau kurang 2 kula, selama tidak merubah warna, bau, rasa, maka tidak najis. Allahu a'lam. Apakah ketika junub terus ingin berpuasa, apakah boleh kita sahur dulu kemudian mandi junub setelah sahur? Boleh, tidak mengapa. Ya. Nabi Muhammad SAW kana yudrikul fajr wa huwa junub, thumma yaghtasil wa yasum. Adalah Nabi Muhammad SAW, beliau mendapati diri beliau dalam keadaan junub, kemudian azan dikumandangkan, lalu beliau mandi, kemudian beliau sholat. Ini tidak mengapa. Allahu a'lam. Apakah ada bantuan ini sudah tadi? Cukup? Ada lagi yang lain? Ini ada dari Pak Ganjar. Bagaimana kalau mandi junub dilanjutkan dengan mandi biasa pakai sabun sampo terus pegang kemaluan, apakah batal? Bagus nih pertanyaannya. Jawabannya adalah wallahu a'lam. Saya lebih condong kepada pendapat megang kemaluan itu tidak membatalkan wudu dan hanya dianjurkan berwudu. Karena Rasulullah SAW bersabda, innama hiya qit'atun. Sesungguhnya kemaluan itu seperti anggota tubuhmu yang lain, seperti memegang hidung, memegang telinga, karena dia sama-sama daging dalam tubuh. Adapun hadis yang menunjukkan man massa dzakarahu falyatawadda, barang siapa yang mengusap kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Ini dibawakan kepada apabila dia bersyahwat, maka itu yang menyebabkan dia berwudu. Jadi kalau seandainya Bapak mandi, setelah mandi wajib kemudian mandi pakai sampo dan semisalnya, kemudian memegang kemaluan selama Bapak tidak kencing dan tidak kentut, maka Allahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapat tidak batal wudunya, terangkat hadas kecil hadas besarnya selama tidak kencing tidak kentut, ya. Wallahu a'lam. Apakah ketika kita masih dalam keadaan junub boleh baca doa, misalnya doa mau tidur? Maka jawabannya iya, boleh. Ya, boleh. Ini pengecualian dari bukan pengecualian, bahkan Rasulullah SAW yadzkuru Allah ala kulli ahwali. Beliau menyebut Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan, setiap keadaan, mau junub mau tidak junub. Dan boleh saja seorang dalam keadaan junub dia basuh kemaluannya, kemudian dia berwudu, kemudian dia tidur atau dia makan, boleh, tidak apa. Allahu a'lam. Bagaimana tahapan-tahapan menggantikan imam saat imam batal wudunya saat sedang memimpin sholat berjamaah? Imam keluar, makmum yang tepat di belakang imam maju. Ya, makmum yang tepat di belakang imam maju. Allahu a'lam. Bolehkah berwudu dengan air sungai yang keruh? Maka jawabannya adalah salah satu air dari air, asal air adalah air sungai, maka boleh. Dan sungai termasuk di dalamnya, hadisnya adalah wa tahuru ma'uhu al-hilmaitatu. Ketika ditanya tentang air lautan, beliau mengatakan dia adalah suci airnya dan halal bangkainya. Wallahu a'lam. Apa hukum berzikir ketika dalam keadaan junub? Maka jawabannya sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, boleh saja seorang berzikir dalam keadaan junub, tidak terlarang. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW yadzkuru rabbahu ala kulli ahwali.
beliau menyebut berzikir kepada Rabb-nya dalam setiap keadaannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan yang tidak diperbolehkan adalah membaca Al-Quran, ya, baik itu 1 ayat, 2 ayat. Adapun berzikir maka tidak mengapa. Kemudian ada hadis tadi riwayat Bukhari, Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, ayanamu ahaduna wa huwa junub, wahai Rasulullah, bolehkah seseorang tidur dalam keadaan junub? Maka Rasulullah, idza tawadda, iya boleh tidur dalam keadaan junub, belum mandi junub. Kalau seandainya sebelum tidur dia berwudu. Wallahu a'lam. Apakah darah itu najis? Darah yang bagaimana? Kalau darah haid najis. Ya, ini ijma' ulama. Darah haid najis. Kalau tidak salah saya ijma' itu. Darah haid najis. Kemudian kalau darah manusia yang tidak muncrat, maka itu tidak najis. Darah hewan yang tidak muncrat saat disembelih itu juga tidak najis. Misalkan tertusuk paku, tertusuk jarum, keluar darah, ini tidak najis. Allah. Buktinya apa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau sholat, kemudian beliau ditombak oleh Abdurrahman bin Muljim. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan sholatnya sampai akhirnya beliau tidak kuat, kemudian dibawa. Ini menunjukkan bahwasanya boleh seseorang darah manusia itu tidak najis kecuali yang keluar dengan besar, dengan